Berkat usaha keras yang dilakukan, akhirnya Yunhei berhasil menghentikan anak panah Hawking yang ditanam oleh mantra rahasia. Disinilah Yunhei memberitahu Cheng Yi untuk tak melawan agar energi spiritual yang dimilikinya tak terkuras dengan sia-sia. Hawking yang merasa ada hal yang tak beres, dengan pengikut setianya ia menuju gua untuk melihat keadaan yang sesungguhnya. Disinilah ia seketika meremehkan Yunhei dan menganggap usahanya hanyalah sia-sia untuk menjinakkan dan menaklukkan Cheng Yi. Lagi-lagi dengan kekeh dan tak ingin kalah saing, Hawking kembali mengeluarkan kekuatan spiritual segel petir untuk memberi pelajaran pada Cheng Yi agar segera menuruti segala perintah dan keinginannya. Di waktu inilah Cheng Yi ingat akan kata-kata yang diucapkan Yunhei untuk selalu memanfaatkan kekuatan yang tersisa agar bisa melawan kekejaman Hawking. Dan benar saja, Cheng Yi dapat melepaskan anak panah yang tertancap di ekornya dan berbalik melesat ke arah Hawking. Hawking yang melihat kenyataan tersebut, ia menduga bahwa Yunhei lah yang mengajari Cheng Yi untuk memanfaatkan kekuatan petir agar bisa melepaskan anak panah miliknya. Tentu Yunhei menjawab bahwa untuk menjinakkan makhluk ganas bukan dengan cara disiksa dan dipaksa, namun dengan cara kelembutan hati perasaan cinta. Sang asisten yang melihat luka yang dialami Hawking lumayan parah, ia mengajaknya untuk segera pergi meninggalkan gua, mengobati luka sayatan anak panah yang mengenai pipinya agar tak beracun. Yunhei yang khawatir dengan keadaan Cheng Yi, ia mengajak sahabatnya untuk kembali masuk menghampiri Cheng Yi ke dalam gua. Dan benar saja, Yunhei dan Nona Luo sangat terkejut melihat Cheng Yi bertransformasi selayaknya manusia memiliki sepasang kaki yang indah. Yunhei yang tak pernah melihat dan kurang akan pengetahuan, tentu ia menanyakan pada Nona Luo akan keadaan yang dialami Cheng Yi. Nona Luo mengatakan bahwa Cheng Yi merupakan makhluk yang dapat hidup di dua alam. Jika dirinya berada di darat, maka secara otomatis ia menggunakan sepasang kakinya untuk berjalan. Namun, jika Cheng Yi berada di air, ia akan menggunakan buntut ekornya untuk berenang. Yunhei yang takjub dan tak kuat melihat Cheng Yi tak memakai busana. Ia menghempaskan kain yang diberikan untuk menutupi auratnya. Nah, disinilah Yunhei mulai berdialog sambil menyembuhkan luka yang dialami oleh Cheng Yi, serta memberitahu padanya untuk tetap patuh dan menuruti segala perintahnya agar keadaan tetap baik-baik saja. Dengan jaminan, Yunhei akan memberikan makanan bergizi dan tempat tidur yang nyenyak untuk dirinya. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Yunhei membuatkan makanan bergizi bertujuan agar luka tenaga dalam yang dialami Cheng Yi segera pulih. Tentu Cheng Yi menjadi tersipu malu melihat dan merasakan seorang perempuan yang amat perhatian dengan dirinya. Yunhei yang tak ingin mengganggu Cheng Yi makan, dengan sengaja dirinya berpindah tempat agar Cheng Yi melahap masakan yang dibuat olehnya. Dan benar saja terlihat Cheng Yi sangat lahap menyantap makanan tersebut. Disinilah Yunhei menyuruh Cheng Yi untuk berbicara agar dirinya mengetahui kronologis ia tertangkap dan terjerat di dalam lembah Wanhua. Namun nampaknya Cheng Yi mengabaikan hal tersebut dan lebih untuk berdiam tak menceritakan akan kejadian yang dialami olehnya. Yunhei yang tak ingin melihat Cheng Yi tersedak karena tak minum, ia berniat untuk pergi mengambilkan air untuknya. Namun Cheng Yi menghalangi kepergian Yunhei yang seketika dirinya mengeluarkan energi spiritual yang berupa kekuatan pengendali air. Ya, karena kondisi yang masih melemah, tentu Cheng Yi belum bisa menggunakan kekuatan spiritual dengan seutuhnya. Keesokan harinya, terlihat Yunhei berniat untuk memberikan obat paling mujarab lembah Wanhua demi kesembuhan Cheng Yi. Namun niat baiknya tak diperbolehkan oleh Nona Luo, karena obat tersebut satu-satunya obat diracik selama puluhan tahun khusus untuk menyembuhkan luka dalam yang dialami oleh Yunhei. Bahkan, Yunhei sendiri belum pernah menggunakan obat tersebut untuk menyembuhkan luka yang dialaminya. Karena kekeh dan tak ingin melihat Cheng Yi terpuruk dengan keadaan yang dialami sekarang, Yunhei tetap memutuskan untuk pergi dan memberikan ramuan tersebut padanya. Di sisi lain di dalam goa, terlihat Hawking kembali menghampiri Cheng Yi. Disinilah ia mengatakan dan memberitahu padanya untuk tak usah terlalu percaya pada Yunhei, karena ia hanya menyelesaikan misi dari sang ratu lembah Wanhua agar bisa menjinakkan dirimu. Mendengarkan perkataan Hawking, terlihat Cheng Yi terdoktrin dan mulai tak percaya pada siapapun. Tak berselang lama tibalah Yunhei ke dalam gua. Disinilah ia berniat untuk mengobati luka Cheng Yi dengan memberikan obat mujarab yang dimilikinya. Namun seketika obat tersebut dilempar oleh Cheng Yi dengan muka sinisnya.
Bahkan ia juga berhasil merebut lencana milik Yunhei yang menunjukkan bahwa dirinya ialah pelatih dan penjaga roh di bawah kendali sang Ratu Lembah Wanhua. Karena tak ingin salah paham, Yunhei menjelaskan di hadapan Cheng Yi, di mana dirinya juga mengalami siksaan yang sama, yang mengharuskan dirinya tunduk dan patuh atas segala perintah yang ada di Lembah Wanhua agar dirinya bisa selamat. Karena dirinya juga sangat menginginkan sebuah kebebasan. Tentu, ia sedang memikirkan cara agar bisa keluar dari tempat yang dianggapnya sangat mengerikan. Tak sebatas itu, ia juga mengatakan di hadapan Cheng Yi bahwa ia tak memiliki niat untuk melukai ataupun bertindak jahat padanya, karena ia sudah pernah merasakan apa yang saat ini dirasakan oleh Cheng Yi. Cheng Yi tentu merasa sangat bersalah karena mengabaikan dan tak pernah percaya akan kebaikan yang dilakukan Yunhei dengan tulus hati. Seusai ditinggal pergi, Cheng Yi dengan perlahan mengambil obat mujarab pemberian Yunhei. Dengan rasa penuh percaya karena tak pernah diperlakukan jahat, Cheng Yi memakan obat mujarab tersebut. Dan benar saja seketika tubuh Cheng Yi mengeluarkan sinar putih yang menandakan bahwa kekuatan spiritualnya akan segera pulih. Sedangkan di sisi lain, Xiao Qing kembali menghampiri Yunhei di dalam kuil. Disinilah ia memberitahu pada Yunhei bahwa gua penobatan menjadi panas selayaknya kuali. Hal tersebut tak lain ialah kelakuan Hawking yang mengirimkan mantra agar Cheng Yi berbuka mulut dan dapat ditaklukkan olehnya. Yunhei yang mengetahui hal tersebut, ia mendapatkan sebuah petunjuk dari mantra sihir buku yang ia baca, di mana suku duyung merupakan makhluk yang sangat menghargai kebaikan dan kebenaran. Jika Hawking menggunakan taktik menjinakkan duyung dengan cara kekerasan, maka ia akan memilih cara untuk menyelamatkan Cheng Yi dan membawanya keluar dari dalam gua penobatan. Dan benar saja setibanya di dalam gua, Nona Luo menarik tangan Yunhei untuk mengurungkan niatnya menolong Cheng Yi karena mantra sihir Hawking amatlah panas yang dapat membuatnya mati hangus terbakar. Namun hal tersebut tak dihiraukan Yunhei, di mana ia tetap akan berusaha menyelamatkan Cheng Yi agar bisa keluar dari dalam gua. Tak sebatas itu, Yunhei juga menyuruh Nona Luo dan Xiao Xing untuk dapat mengelabui dan mengecoh pasukan Hawking yang tak akan lama lagi menuju tempat keberadaan Cheng Yi. Dan benar saja, seketika mereka dihadang oleh pasukan Hawking. Sedangkan di sisi lain, dengan waktu tersisa, Yunhei membawa paksa Cheng Yi untuk segera kabur meninggalkan gua. Para pasukan yang mengerti wanita di hadapannya bukanlah Yunhei. Mereka segera menuju ke dalam gua untuk menghentikan Yunhei membawa kabur Cheng Yi. Namun usaha mereka sia-sia karena Cheng Yi sudah tak berada di sana. Yunhei yang merasa takkan lama lagi Hawking dan pengikutnya datang. Ia memberitahu Cheng Yi untuk tetap di tempat sampai keadaan membaik. Tak hanya itu, Yunhei juga mengatakan di hadapan Cheng Yi, selama ia masih ada di sisinya, dirinya tak akan membiarkan orang Lembah Wanhua melukai dirimu kembali. Dan benar saja, Hawking dan para pasukan sudah menunggu Yunhei di depan halaman rumahnya. Disinilah Hawking mengancam Yunhei bahwa membawa kabur tahanan sang ratu merupakan kejahatan besar yang harus dihukum dengan seberat-beratnya. Mendengarkan ucapan tersebut, tentu Yunhei hanya tersenyum, berbalik mengancam Hawking dengan mengatakan bahwa Cheng Yi tak bersama dengannya. Nona Sui yang geram, ia menyuruh pasukan untuk segera masuk dan melacak keberadaan Cheng Yi di dalam rumah Yunhei. Namun hal tersebut dihentikan oleh Yunhei. Tak sebatas itu, Yunhei dengan metode serius ia mengeluarkan sebuah pusaka untuk menggertak mengusir Hawking dan pasukan yang berada di hadapannya. Namun seketika Nona Sui melesatkan serangan yang membuat suasana semakin tegang. Secara bersamaan pula, King Sung, sang asisten tetua guru Lembah Wanhua juga datang di tengah-tengah mereka. Karena tak ingin adanya keributan, King Sun menyuruh mereka untuk menghadap dan menjelaskan pertikaian yang terjadi di hadapan sang tetua guru dan para sesepuh lainnya di dalam kuil Ling Feng. Yunhei yang memiliki cara dan taktik, ia menjelaskan dan mengatakan di hadapan sang tetua bahwa dirinya berhasil menaklukkan dan membuat sang duyung dapat berbicara. Mendengarkan ucapan tersebut, tentu para sesepuh dan tetua guru tak percaya akan perkataan Yunhei jika tak dibuktikan secara langsung. Sebab itulah, sang tetua menyuruh Yunhei untuk menunjukkan Cheng Yi di hadapan mereka keesokan harinya. Tanpa pikir panjang, Yunhei menerima tantangan tersebut untuk menunjukkan dan membawa Cheng Yi di hadapan mereka. Singkat cerita, malam harinya terlihat Yunhei berjalan tertati-tati dalam kondisi yang sangat lemah, di mana luka akibat serangan yang diluncurkan Suyu telah mengandung racun yang amat mematikan. Nona
Nona Luo yang melihat kondisi Yunhei sangat kritis, ia segera membawanya ke dalam kamar. Tentu Nona Luo sangat sedih karena tak bisa berbuat apa-apa disebabkan obat ramuan yang ia miliki sudah diberikan pada Cheng Yi. Cheng Yi yang tak tega melihat keadaan Yunhei, ia berusaha menolong dengan mencabut sisik duyungnya. Dan benar saja racun yang menjalar di dalam tubuh Yunhei seketika hilang berkat penawar yang ia berikan. Namun, seketika dirinya juga terjatuh pingsan dikarenakan kekuatan spiritual dan luka yang dialami Cheng Yi belumlah sembuh total. Seusai tersadar, Yunhei mengatakan dan memberitahu Cheng Yi akan keinginan dirinya untuk pergi dari dalam lembah Wanhua secara bersama-sama esok hari. Di pertengahan malam, Yunhei mulai memikirkan cara agar bisa selamat keluar dari lembah Wanhua yang memiliki penjagaan amat ketat. Hawking yang khawatir dengan keadaan Yunhei, tentu dirinya sangat marah akan tindakan yang dilakukan Nona Suyu yang memberikan racun mematikan pada saudaranya. Tak sebatas itu, Hawking juga mengancam dan akan membunuh Nona Suyu jika dirinya melakukan tindakan tanpa sepengetahuan dirinya. Keesokan paginya terlihat Yunhei menemui sang tetua guru untuk menepati janji menunjukkan keberhasilan dirinya membuat Cheng Yi dapat berbicara. Namun secara tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan sosok roh banteng yang mengamuk menyerang mereka berdua. Untungnya dengan sigap, roh tersebut berhasil ditaklukkan oleh salah satu murid terhebat lembah Wanhua yang bernama San Yue. Tentu misi Yunhei menjadi kacau untuk membawa Cheng Yi kabur dari hadapan mereka. Cheng Yi yang melihat dan mendengarkan akan segala perkataan Hawking, tentu ia sangat kecewa dan menganggap Yunhei telah berbohong padanya. Dari sinilah kepercayaan Cheng Yi mulai hancur. Sang tetua guru yang tak ingin berlama-lama, ia tetap menyuruh Yunhei untuk segera menunjukkan keberhasilan dirinya dalam menaklukkan dan membuat Cheng Yi berbicara. Karena kehilangan rasa kepercayaan, tentu Cheng Yi mengabaikan perintah dan perkataan Yunhei. Sang tetua guru yang melihat Yunhei gagal, ia menyuruh para murid lembah Wanhua untuk menempatkan Cheng Yi ke dalam gua penobatan kembali. Karena melanggar aturan lembah Wanhua, sang tetua dan para petua menjatuhkan hukuman pada Yunhei dengan melarangnya bertemu Cheng Yi selama 3 hari. Keesokan harinya terlihat Yunhei sangat khawatir akan keadaan Cheng Yi di dalam gua. Dengan penuh berani, Yunhei memutuskan untuk masuk melihat keadaan Cheng Yi di dalam. Disinilah ia dihampiri San Yue yang saat ini diberi tugas oleh sang tetua guru untuk menjaga Cheng Yi. Tentu San Yue meminta Yunhei untuk segera keluar sebelum dirinya bertindak secara kasar. Nona Luo yang mengerti tingkatan kekuatan spiritual San Yue sangatlah besar. Ia membujuk Yunhei untuk segera pergi sebelum ia mengeluarkan mode seriusnya. Tak hanya itu, San Yue juga menghukum Hawking untuk tak bertemu Cheng Yi selama 3 hari karena ia menggunakan cara curang dengan mengirimkan roh banteng untuk menggagalkan dan menghalangi Yunhei dalam menjinakkan Cheng Yi. Untuk mencegah kecurangan dalam berkompetisi menaklukkan si makhluk duyung, San Yue melarang semua orang masuk ke dalam gua sampai hukuman selesai dijalankan. Yang tentunya San Yue mengusir mereka untuk segera keluar dari dalam gua tersebut. Malam harinya terlihat Yunhei mengajak Nona Luo berbincang-bincang di atas pohon sambil memikirkan cara agar Cheng Yi bisa mempercayai dirinya kembali. Di saat inilah secara tak sengaja mereka melihat seorang pemuda berjalan dengan mode hening. Tentu Yunhei menaruh curiga pada pemuda tersebut dan berniat untuk mengikutinya. Dan benar saja Yunhei mendapatkan sebuah petunjuk di mana pemuda tersebut tak lain ialah roh penjaga San Yue yang berasal dari klan kucing gunung. Ia bernama Lin Sui. Dengan diam dan senyap ternyata Lin Sui merayakan hari spesial dengan sang kekasihnya dengan memberikan sebuah kejutan. Melihat akan kenyataan tersebut, Yunhei akan memanfaatkan mereka agar bisa bergabung menjadi bagian darinya. Disebabkan mereka telah melanggar aturan lembah Wanhua yang tak boleh menjalin asmara satu sama lain. Tentu jika sang ratu dan para petua mengetahui hal tersebut, maka hukum matilah yang pantas untuk mereka berdua. Keesokan harinya,
Yunhei kembali menghampiri San Yue. Disinilah ia memberitahu akan tindakan yang usai mereka lakukan di bawah lautan pohon bunga ungu. Sebab itulah Yunhei bermaksud mengajak San Yue berkolaborasi bersama dirinya agar bisa lolos dan kabur menjalani hidup normal tanpa diperintah dan dikendalikan oleh sang tetua guru. Karena kedap dan hubungan rahasia mereka sudah diketahui, San Yue dengan kekeh tak akan membiarkan mereka untuk hidup lebih lama. Yunhei yang terpojok karena kekuatan spiritual yang ia miliki sangat berbanding jauh. Ia memilih untuk segera membawa Cheng Yi agar bisa membuktikan pada San Yue bahwa dirinya benar-benar ingin kerjasama dengannya. Yunhei yang tak lagi mempunyai pilihan agar San Yue mempercayai dirinya, yang memilih untuk melanggar aturan lembah Wanhua dengan mengatakan bahwa mereka juga sepasang kekasih. Di saat kondisi terdesak, Nona Luo memberitahu pada mereka bahwa tak akan lama lagi Xiao Xing dan para pasukan pengikutnya datang memasuki gua. Yunhei yang mendengarkan hal tersebut dan tak ingin rencananya gagal, ia menghempaskan Cheng Yi agar masuk ke dalam segel kembali. San Yue yang tak ingin dirinya dalam bahaya, ia mencoba untuk berbohong di hadapan Hawking dengan menjelaskan dan mengatakan pada mereka bahwa dirinya sengaja memanggil Yunhei di dalam gua untuk menunjukkan keberhasilan dirinya membuat Cheng Yi berbicara. Hawking yang sudah lama mengenal San Yue tentu dirinya mempercayai perkataan tersebut dikarenakan San Yue merupakan orang ternama yang memiliki karakter sempurna di lembah Wanhua. San Yue yang merasa panas tentu ia melanjutkan perseteruan pada Yunhei dan tetap berniat untuk membunuh mereka semua agar rahasianya tetap aman.